Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Chandra Egy Ramdhani, NPM 202122066. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mengenai pemimpin dan keterampilan dalam memimpin. Saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hana Sajidah, NPM 202122064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Nurpiani dengan NPM 202122065. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Hana. Waktu dan tempat saya persiapkan. Terima kasih moderator. Waktu saya gunakan untuk menyampaikan materi terkait pengertian dan fungsi kepemimpinan pendidikan. Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan pada suatu bidang, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen, yaitu merencanakan dan mengorganisasi. Tetapi, peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan judul yang dibawakan terkait kepemimpinan pendidikan, maka dalam penjelasan materi ini akan dihubungkan secara spesifik pada hal yang memang berkaitan dengan pendidikan. Sekolah. Menurut KBBI, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran. Orang-orang yang memiliki aktivitas dalam sebuah sekolah biasa disebut sebagai siswa dan guru. Sekolah merupakan organisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengorganisasikan sekolah secara tepat, diperlukan adanya pelaku yang memang ahli dalam pemahaman teori organisasi formal yang bermanfaat untuk menggambarkan kerjasama antara struktur dan hasil sekolah, atau sering disebut sebagai kepala sekolah. Sehingga sering terdengar bahwa keberhasilan sekolah adalah sekolah yang memiliki pemimpin yang berhasil pula. Sementara itu, para ahli mengemukakan pendapat terkait pengertian dari kepemimpinan. Di antaranya, menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kemudian, Ralph M. Stockdale mengemukakan pendapat bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Sehingga, rumusan kepemimpinan menunjukkan bahwa dalam suatu organisasi terdapat orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing pada perilaku orang lain agar mengikuti apa yang menjadi kehendak dari atasan atau para pemimpin mereka. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Beralih dari pengertian kepemimpinan, para pemimpin pendidikan memiliki beberapa fungsi dalam memimpin suatu lembaga atau organisasi. Di antara fungsi-fungsi tersebut, terdapat fungsi utama bagi seorang pemimpin pendidikan, antara lain, fungsi pertama, pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan dan kerjasama yang dipenuhi dengan rasa kebebasan. Fungsi kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Di sini, pemimpin ikut serta memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan suatu tujuan. Ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Dalam hal ini, pemimpin membantu menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif untuk digunakan. Keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Misalnya, pemimpin memberi kesempatan pada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin juga mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok, menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan, serta berani menilai hasil proses dari isi pekerjaan tersebut secara jujur dan objektif. Fungsi kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi.
Sedangkan definisi lain memberikan indikasi bahwa seorang pemimpin berfungsi sebagai orang yang mampu menciptakan perubahan secara efektif di dalam penampilan kelompok dan berfungsi untuk menggerakkan orang lain sehingga secara sadar orang tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Ada beberapa dari tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama ada tipe otokratis. Ciri-cirinya menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dan yang terakhir menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan. Yang kedua ada tipe laissez-faire. Tipe ini merupakan kebalikan dari bentuk kepemimpinan otoriter. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan kepada anggota-anggota kelompoknya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Yang ketiga ada tipe demokratis. Tipe ini manusia sebagai faktor utama dalam sebuah organisasi. Setiap individu dihormati eksistensi dan peranannya dalam memajukan organisasi. Dan yang terakhir, perilaku memberi perlindungan. Tipe yang keempat ada tipe pseudo-demokrasi. Tipe ini merupakan bersikap seolah-olah demokratis padahal otokrasi. Jadi mendesakkan keinginannya secara halus dan demokrasi tersebut bersifat demokrasi semu. Yang kelima ada tipe kepemimpinan birokratis. Tipe ini merupakan tipe yang memastikan staf mengikuti prosedur secara tepat. Tipe yang keenam ada kepemimpinan transaksional. Tipe ini merupakan menekankan tugas-tugas kepada bawahan, pemimpin menentukan pekerjaan beserta mekanismenya, staf melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta tugas dan peranannya. Pemimpin memiliki hak untuk menghukum anggota tim bila pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, memiliki keterbatasan bagi pekerjaan yang berbasis pengetahuan atau kreativitas. Tipe yang ketujuh ada kepemimpinan transformasional. Tipe ini menjawab tantangan zaman yang penuh dengan perubahan. Manusia dapat mengkritik dan meminta yang layak dari apa yang diberikannya sesuai dengan kebutuhannya. Tipe yang kedelapan ada people or relation oriented leadership. Tipe ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan orientasi. Pemimpin secara total berfokus pada mengorganisir, mendukung, dan mengembangkan orang di bawah kepemimpinannya. Tipe yang selanjutnya ada task oriented leadership. Berfokus hanya pada menyelesaikan pekerjaan, bisa jadi sangat otokratis. Secara aktif mendefinisikan tugas dan peran yang diperlukan, menempatkan struktur, merencanakan dan mengorganisir dan memonitor. Yang selanjutnya ada servant leadership. Menggambarkan seseorang pemimpin yang umumnya tidak dianggap secara formal sebagai pemimpin. Yang terakhir ada bentuk dari kepemimpinan demokratis. Tipe yang ke-11 ada kepemimpinan paternalistik. Ini merupakan menganggap dirinya paling dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi, dan yang terakhir sering bersikap maha tahu. Tipe kepemimpinan yang nomor 12 ada kepemimpinan militeristis. Ini merupakan lebih banyak memberikan perintah, bergantung kepada pangkat dan jabatan, senang pada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahan, dan yang terakhir mengembari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Tipe yang terakhir ada kepemimpinan karismatik. Tipe ini merupakan pemimpin menyuntikkan antusiasme pada tim, sangat energik dalam mendorong untuk maju, dan yang terakhir keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan pemeliharaan hubungan dengan para bawahan. Saya akan menyampaikan materi mengenai keterampilan kepemimpinan pemimpin. Pemimpin diharuskan mempunyai keterampilan
dalam menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, dan memupuk moral kelompok. Bersama-sama membuat keputusan, menghindari working on the group dan working for the group, dan lebih mementingkan working within the group, dan memberi dan membagi tugas bersama-sama, dan berbagi tanggung jawab. Dan yang kedua adalah keterampilan dalam administrasi personil. Keterampilan ini merupakan segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien, seperti kegiatannya, seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, pembimbingan, pengembangan, dan kesejahteraan. Yang kedua adalah keterampilan dalam penilaian evaluasi, yaitu usaha untuk mengetahui sampai mana kegiatan dilaksanakan dan tujuan sudah tercapai atau dicapai. Teknik dan prosedur seperti menentukan tujuan penelitian, menetapkan norma ukuran yang akan dinilai, dan mengumpulkan data-data yang dapat diolah menurut kriteria yang ditentukan. Pengolahan data dan menyimpulkan hasil penelitian atau hasil penilaian. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan dalam proses kelompok. Keterampilan ini memungkinkan pemimpin dalam meningkatkan partisipasi anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki dapat diefektifkan secara maksimal. Dan yang kedua adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, pendamai, moderator, dan mungkin menjadi hakim. Dan keterampilan yang terakhir adalah keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan fungsional atau hubungan formal, adanya tugas atau pekerjaan resmi. Hubungan pribadi, formal, personal, bersifat kekeluargaan dan saling menghargai. Mungkin cukup dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.